Bab 8 Kepercayaan Diri. Pengantar bab. Setelah mempelajari bagaimana konsep diri, dengan harapan bahwa Anda mampu memahami konsep diri positif maupun negatif, pada bab ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana kepercayaan diri. Rasa percaya diri, sebuah kata yang merupakan kelanjutan dari bagaimana konsep diri mampu diterjemahkan dalam perilaku yang lebih nyata, dengan mengetengahkan rasa kepercayaan diri kepada orang lain dan lingkungan. Tidak semua orang memiliki kepercayaan diri yang baik dalam pergaulan sehari-hari, sehingga banyak yang mengalami kegagalan dalam pergaulan, pendidikan dan juga karir. Padahal kepercayaan diri merupakan salah satu modal utama dalam pergaulan dan karir seseorang di dunia kerja. Sehingga tidak salah, jika banyak orang mengikuti pelatihan dan mengupgrade kemampuannya agar menjadi lebih baik dan memiliki rasa percaya diri yang positif dan mampu bersaing dengan orang lainnya. Sebagai pekerja profesional, Anda diharapkan mampu meningkatkan kualitas diri dan mampu menunjukkan rasa percaya diri kepada orang lain dan lingkungan, sehingga jalan menuju kesuksesan akan semakin mulus nantinya. Karena dalam setiap kesempatan, rasa kepercayaan diri mempunyai pengaruh sangat besar pada penerimaan orang lain dan kepercayaan orang lain. Maka dari itu, materi kepercayaan diri ini akan membantu Anda untuk mengenali dan menumbuhkan kepercayaan diri dengan melihat segala potensi diri yang dimiliki dan mampu menjadikan diri Anda lebih baik dan sukses membawa diri dalam setiap kesempatan. Tujuan umum. Setelah membaca dan mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menjelaskan dan menerapkan konsep dan teori-teori tentang kepercayaan diri, yang menjadi acuan dalam melakukan perilaku positif pada setiap situasi dan lingkungan yang akan membuat mahasiswa menjadi lebih baik dan sukses. Dengan pemahaman tentang rasa percaya diri yang baik, diharapkan mahasiswa mampu menjadi lebih matang dan dewasa dalam menampilkan perilaku dalam pergaulan maupun mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Tujuan khusus. Setelah mengikuti pembelajaran materi kepercayaan diri ini, mahasiswa diharapkan 1. Mampu menjelaskan konsep dasar percaya diri. 2. Mampu menjelaskan pengertian percaya diri. 3. Mampu menjelaskan karakteristik percaya diri. 4. Mampu menjelaskan karakteristik rasa kurang percaya diri. 5. Mampu menjelaskan sebab-sebab timbulnya rasa kurang percaya diri. 6. Mampu menjelaskan hal yang dilakukan saat mengalami krisis percaya diri. 7. Cara meningkatkan rasa percaya diri. Materi bab. A. Konsep dasar percaya diri. Pada dasarnya setiap orang menginginkan keberhasilan dalam hidupnya, baik dalam bidang intelektual, sosial, emosi, rohani maupun materi. Agar dapat menampilkan rasa percaya diri, setiap orang harus mengenali kekuatan, kelebihan dan kekurangan dirinya. Kekuatan diri harus dikembangkan, dan segala kekurangan harus diperbaiki dan dikembangkan menjadi kelebihan. Rasa percaya diri merupakan modal kuat keberhasilan seseorang dalam hidup yang merupakan keyakinan terhadap kemampuan diri untuk dapat melakukan segala sesuatu yang sudah direncanakan dan berani menghadapi akibatnya. Orang yang punya rasa percaya diri tidak takut akan kegagalan dan optimis dalam menjalani kenyataan hidup. Kepercayaan diri berkaitan erat dengan konsep diri. Biasanya orang yang konsep dirinya positif dan realistik, mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Sebaliknya orang yang memiliki konsep diri negatif dan tidak realistik akan kurang menghargai dirinya, sehingga memiliki harga diri rendah, dan kurang percaya diri. Apabila kurang percaya diri, rasa tidak percaya pada kemampuan diri akan berlangsung terus-menerus pada seseorang, sehingga orang tersebut dikatakan menderita penyakit rendah diri atau inferiority complex. Rasa percaya diri adalah sikap positif seseorang yang mampu ditunjukkan untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya. Hal ini bukan berarti bahwa individu tersebut mampu dan kompeten melakukan sesuatu seorang diri. Rasa percaya diri yang tinggi sebenarnya hanya merujuk pada adanya beberapa aspek dari kehidupan individu tersebut di mana ia merasa memiliki kompetensi, yakin, mampu dan percaya bahwa dia bisa dan mampu melakukan yang terbaik dan maksimal untuk sebuah pekerjaan. Keyakinan-keyakinan tersebut timbul karena didukung oleh pengalaman, potensi aktual, prestasi serta harapan yang nyata terhadap diri sendiri. B. Pengertian percaya diri. Menurut Maslow, dalam Al-Wisol, 2004 mengatakan bahwa kepercayaan diri itu diawali oleh konsep diri.
Menurut Centi Lubis, 2011 konsep diri adalah gagasan seseorang tentang diri sendiri, yang memberikan gambaran kepada seseorang mengenai dirinya sendiri. Sullivan Lubis, 2011 mengatakan bahwa ada dua macam konsep diri yaitu, konsep diri positif dan konsep diri negatif. Konsep diri yang positif terbentuk karena seseorang secara terus-menerus menerima umpan balik yang positif berupa pujian dan penghargaan. Sedangkan konsep diri yang negatif dikaitkan dengan umpan balik negatif seperti ejekan dan perendahan yang pernah dialaminya. Menurut Lauster Lubis, 2011 kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya, sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Lauster menggambarkan bahwa orang yang mempunyai kepercayaan diri memiliki ciri-ciri tidak mementingkan diri sendiri, toleransi, tidak banyak membutuhkan dorongan orang lain, optimis dan gembira dalam melakukan sesuatu. Menurut pendapat Angelis Lubis, 2011 percaya diri berawal dari tekad pada diri sendiri, untuk melakukan segalanya yang kita inginkan dan butuhkan dalam hidup. Percaya diri terbina dari keyakinan diri sendiri, sehingga kita mampu menghadapi tantangan hidup apapun dengan berbuat sesuatu. Menurut Rahmat Lubis, 2011 kepercayaan diri dapat diartikan sebagai suatu kepercayaan terhadap diri sendiri yang dimiliki oleh setiap orang dalam kehidupannya serta bagaimana orang tersebut memandang dirinya secara utuh dengan mengacu pada konsep diri. Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa percaya diri, self-confidence, merupakan sikap dan keyakinan seseorang akan kemampuannya sendiri untuk bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkan sebagai suatu perasaan yang yakin pada tindakan, bertanggung jawab terhadap tindakannya dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Orang yang memiliki kepercayaan diri mempunyai ciri-ciri, toleransi, tidak memerlukan banyak dukungan orang lain dalam setiap mengambil keputusan atau mengerjakan tugas, selalu bersikap optimis dan dinamis, serta memiliki dorongan prestasi yang kuat. C. Karakteristik percaya diri. Dalam mempelajari rasa percaya diri, Anda tidak hanya sekedar tahu dari definisi atau arti dari percaya diri tersebut. Akan tetapi, Anda juga harus memahami juga karakteristik dari rasa percaya diri. Beberapa ciri atau karakteristik individu yang mempunyai rasa percaya diri yang positif dan proporsional, di antaranya adalah percaya akan kompetensi kemampuan diri, sehingga tidak membutuhkan pujian, pengakuan, penerimaan, ataupun rasa hormat orang lain. Tidak terdorong untuk menunjukkan sikap konformis demi diterima oleh orang lain atau kelompok. Berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain. 4. Berani menjadi diri sendiri. 5. Punya pengendalian diri yang baik, tidak moody dan emosinya stabil. 6. Memiliki internal locus of control, memandang keberhasilan atau kegagalan, tergantung dari usaha diri sendiri dan tidak mudah menyerah pada nasib atau keadaan serta tidak tergantung, mengharapkan bantuan orang lain. 7. Mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri sendiri, orang lain dan situasi di luar dirinya. 8. Memiliki harapan yang realistik terhadap diri sendiri, sehingga ketika harapan itu tidak terwujud, ia tetap mampu melihat sisi positif dirinya dan situasi yang terjadi. D. Karakteristik rasa kurang percaya diri. Dalam mempelajari rasa percaya diri ini, tidak hanya karakteristik percaya diri saja yang perlu untuk diketahui. Akan tetapi, kita juga perlu untuk mengetahui karakteristik individu yang kurang percaya diri. Hal ini dimaksudkan agar kita bisa menghindari karakteristik tersebut. Dan alasan lain perlunya kita mengetahui karakteristik individu yang kurang percaya diri adalah untuk menyadari apakah dalam diri kita terdapat karakteristik tersebut. Hal ini bertujuan untuk lebih waspada dan mencegah rasa kurang percaya diri tersebut berkembang. Berikut adalah beberapa ciri atau karakteristik individu yang kurang percaya diri, antara lain. 1. Berusaha menunjukkan sikap konformis, semata-mata demi mendapatkan pengakuan dan penerimaan kelompok. 2. Menyimpan rasa takut kekhawatiran terhadap penolakan. 3. Sulit menerima realita diri terlebih menerima kekurangan diri, dan memandang rendah kemampuan diri sendiri. Namun di lain pihak memasang harapan yang tidak realistik terhadap diri sendiri. 4.
Pesimis, mudah menilai segala sesuatu dari sisi negatif. 5. Takut gagal, sehingga menghindari segala resiko dan tidak berani memasang target untuk berhasil. 6. Cenderung menolak pujian yang ditujukan secara tulus karena undervalue diri sendiri. 7. Selalu memposisikan diri sebagai yang terakhir, karena menilai dirinya tidak mampu. 8. Mempunyai external locus of control, mudah menyerah pada nasib, sangat tergantung pada keadaan dan pengakuan penerimaan serta bantuan orang lain. Menurut Adler, orang yang kurang percaya diri atau biasa juga disebut rendah diri atau minder, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Menarik diri dari kehidupan sosial. Individu yang merasa rendah diri akan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Menganggap dirinya tidak berharga dibanding orang lain yang mereka anggap lebih baik dalam setiap hal. Berpikir negatif pada kelainan fisiknya, seperti kepincangan, lemah, kerdil, cacat, bagian wajah yang tidak proporsional, ketidakmampuan dalam bicara maupun penglihatan, akan mengakibatkan reaksi emosional dan berhubungan dengan pengalaman yang tidak menyenangkan pada kejadian sebelumnya. Menyalahkan dunia. Individu yang merasa rendah diri selalu menyalahkan faktor eksternal, misalnya nasib sial, perusahaannya, atau lingkungannya secara umum, setiap kali dia mengalami kegagalan yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Individu tidak mampu untuk menerima bahwa kegagalannya mungkin terjadi karena kesalahannya sendiri. Karena itulah, individu menuntut bahwa seluruh dunia harus bertanggung jawab atas penderitaan dan kegagalannya. Mencela. Salah satu ciri paling umum dari orang yang menderita rasa rendah diri adalah sikap yang suka mencela. Sebagai contoh, individu mungkin tidak mampu untuk melakukan suatu pekerjaan dengan benar, dan jika temannya bisa melakukannya dengan baik, maka dia mengaitkan kesuksesan temannya itu dengan faktor luar, misalnya bantuan dari orang lain, atau keberuntungan. Dia tidak pernah mengaitkan kesuksesan temannya itu dengan kemampuan yang dimiliki oleh temannya. Cara ini digunakannya sebagai jalan untuk menolak kebenaran atau fakta bahwa sebenarnya temannya tersebut memang lebih ahli dibanding dirinya. Tidak sportif. Orang yang rendah diri menolak untuk berpartisipasi dalam semua jenis kompetisi, di mana kemampuan individu akan diuji melawan orang lain. Meski individu melakukannya, sikapnya yang suka mencela akan muncul. Meski begitu, dia sangat menikmati kemenangan, walau itu mungkin bukan atas usahanya sendiri. Sangat sensitif. Orang yang punya rasa rendah diri sangat sensitif terhadap pujian dan kritikan. Jika dipuji, individu akan mempertanyakan ketulusan dari orang yang memuji, dan jika dikritik, individu akan segera mempertahankan diri. Individu tidak bisa merespon humor ringan dengan baik. Bila dilontarkan komentar secara tidak sengaja, individu mungkin akan menanggapinya dengan serius. Memancing pujian. Orang yang rendah diri sangat suka memancing pujian dari orang lain. Akan tetapi, terkadang, meski ingin sekali dipuji, individu mungkin tidak mau menerimanya dan percaya bahwa orang yang memuji tersebut hanyalah karena dipancing. Takut membuat kesalahan. Orang yang rendah diri juga takut untuk mencoba sesuatu yang baru, karena jauh di dalam hatinya dia sangat takut membuat kesalahan sehingga akan terus-menerus teringat dengan kesalahannya tersebut. Bersikap kasar. Orang rendah diri sering berbicara lantang, bahkan sampai bersikap kasar. Ini berasal dari keinginan untuk membuktikan pada dirinya dan orang lain bahwa dia juga mampu untuk melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang lain. Adler menyebutkan bahwa ciri-ciri rendah diri ini akan terus-menerus mengingat keterbatasan individu, sebagai hasil dari tindakan orang tua yang terlalu otoriter atau tekanan dari teman sebaya. Dengan terus-menerus mengingat keterbatasan ini, maka seseorang akan mulai menunjukkan ciri-ciri dari rasa rendah diri. Individu juga mengembangkan mekanisme pertahanan diri yang akan digunakan setiap kali mereka merasa rendah diri. Selain itu, Adler juga menyebutkan gejala-gejala rendah diri atau inferioritas yang paling umum, diantaranya adalah perilaku mencari perhatian. Dengan berbagai cara, subjek inferior secara terus-menerus berusaha mendapatkan perhatian. Dominasi, yaitu jika seseorang berbuat seolah-olah berkuasa atas sesuatu yang sebenarnya justru menyebabkan dirinya merasa minder. Eksklusif, yaitu perilaku tidak terlibat dalam aktivitas sosial dan lebih suka menyendiri akibat banyak kekurangan. Kompensasi, jika seseorang menyembunyikan perasaan inferiornya dengan mengembangkan diri,
sehingga akhirnya mendatangkan respek dan perhatian dari orang lain. Kritis, yaitu jika seseorang memiliki kebiasaan mengkritik orang lain dalam upaya menciptakan dan memelihara citra bahwa dirinya lebih mampu dari orang lain. Beberapa perilaku umum yang dapat diidentifikasi sebagai gejala rendah diri yang kompleks adalah sebagai berikut. Individu merindukan untuk mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang lain sepanjang waktu. Jika individu tidak mendapatkan pujian yang bagus, mereka merasa sedih. Individu selalu sibuk dalam menunjukkan kesalahan orang lain. Hal ini terjadi hanya karena individu tidak menyukai diri sendiri sebagai pribadi dan tidak yakin tentang diri individu sendiri. Individu merasa sulit untuk memiliki perasaan positif tentang orang lain. Individu takut kritik. Individu sepenuhnya menyadari kekurangan mereka, tapi jika orang lain mengatakan hal itu maka individu merasa dipermalukan. Beberapa orang dapat berubah menjadi agresif dan mencoba untuk mendominasi orang lain. Individu mungkin terlibat dalam beberapa kompetisi yang tidak sehat. Ini adalah sebuah usaha di bagian individu untuk mendapatkan lebih dari tekanan psikologis individu sendiri. Beberapa orang, di sisi lain, dapat menjadi sangat pemalu dan penakut. Mereka menghindari pertemuan sosial dan mengisolasi diri dari masyarakat. Penyebab timbulnya rasa kurang percaya diri. Ada banyak penyebab mengapa rasa kurang percaya diri tersebut timbul pada diri seseorang. Berkembang dari penilaian diri dalam konsep diri, timbulnya rasa kurang percaya diri, dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Namun, untuk memudahkan pemahaman umum penyebab timbulnya rasa kurang percaya diri dapat dibagi sebagai berikut. 1. Pola pikir negatif. 2. Sulit menerima kelebihan, hal-hal positif pada orang lain. 3. Suka mengecilkan arti keberhasilan diri sendiri. Ketiga hal ini dapat dikatakan sebagai penyebab umum timbulnya rasa kurang percaya diri, di mana karena diri sendiri dan persepsi yang salah terhadap orang lain. Pesatnya perkembangan teknologi sekarang ini, dan kaum milenial sebagai salah satu aktor yang identik dengan perkembangan teknologi tersebut, juga tidak terlepas dari permasalahan rasa kurang percaya diri. Terdapat beberapa penyebab umum, mengapa kaum milenial mengalami rasa kurang percaya diri, yaitu 1. Takut pada kesalahan. Awal mula dari timbul perasaan tidak percaya diri adalah ketika kaum millennials menganggap bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara sempurna tanpa kesalahan. Hal tersebut kemudian menciptakan stigma bahwa jangan mencoba sesuatu jika tidak bisa melakukannya secara sempurna. Alhasil, banyak millennials yang enggan untuk mencoba sesuatu yang baru akibat rasa takut pada kesalahan yang kemudian dapat berimbas pada kurangnya rasa percaya diri kaum millennials tersebut. Menganggap kalau berani beda itu sebagai hal yang aneh. Kaum milenial bahwa menampilkan sesuatu yang berbeda dari yang dilakukan kebanyakan orang adalah hal yang aneh juga bisa berdampak pada kepercayaan diri seseorang. Jika menahan diri dengan hanya melakukan kegiatan yang dilakukan oleh mayoritas orang, secara tidak langsung milenial sedang menyembunyikan jati dirinya. Nah, jati diri yang tersembunyi dan tertahan tersebutlah yang dapat menyebabkan seorang milenials menjadi kurang percaya diri. 3. Terlalu membanding-bandingkan antara diri sendiri dengan orang lain. Menilai diri dengan membandingkannya dengan orang lain terkadang memang diperlukan, akan tetapi, jika terlalu berlebihan dalam membandingkan diri sendiri dengan orang lain malah dapat mengakibatkan berkurangnya rasa percaya diri. Berlebihan yang dimaksud adalah membandingkan diri sendiri dengan orang lain hingga detil-detil terkecil sekalipun sehingga membuat seseorang semakin minder. Apalagi jika ia membandingkannya dengan seseorang yang terkenal dan serba bisa. Sudah pasti perasaan bahwa diri sendiri lebih kecil daripada orang yang dibandingkan akan semakin terasa. Tidak bisa move on dari masa lalu. Ini salah satu masalah yang terkesan sepele dari kaum millennials yang tanpa disadari dapat mengakibatkan kurangnya rasa percaya diri. Gagal move on dari berbagai hal jika terjadi berulang-ulang bisa berdampak pada kepercayaan diri seseorang. Sebab tertahan pada masa lalu, terutama jika masa lalu tersebut terkesan lebih membahagiakan ketimbang saat ini, malah akan menciptakan pikiran negatif. Misalnya pikiran seperti apakah kedepannya bisa menemukan sesuatu yang lebih baik dari hal tersebut atau tidak. Perasaan negatif seperti itulah yang kemudian dapat membuat seorang milenial sulit untuk menemukan rasa percaya dirinya. 5. Kurang mengenal diri sendiri.
Seseorang dapat lebih berani untuk menunjukkan ekspresi maupun keinginannya ketika sudah mengenali dirinya sendiri. Maksud dari mengenal diri sendiri adalah mengenal tentang kelebihan dan kekurangan diri yang dapat dilakukan. Kebanyakan millennials yang serba khawatir akan segala sesuatu menjadi penghambat mereka untuk mengenal diri mereka sendiri. Hal tersebut pada akhirnya juga akan berujung pada rasa percaya diri mereka yang menjadi rendah. F. Hal yang dilakukan saat mengalami krisis kepercayaan diri. Setelah mengetahui bagaimana penyebab kurangnya rasa percaya diri, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengatasi rasa kurang percaya diri. Beberapa saran yang mungkin layak menjadi pertimbangan, jika Anda sedang mengalami krisis kepercayaan diri antara lain. 1. Melakukan evaluasi diri secara objektif dan realistis. 2. Berilah penghargaan yang jujur terhadap diri sendiri. 3. Positive thinking. 4. Gunakan self-affirmation dengan kata-kata yang membangkitkan percaya diri atau sugesti positif pada diri sendiri. 5. Berani mengambil risiko tetapi dengan pertimbangan yang cukup. 6. Belajar mensyukuri dan menikmati anugerah Tuhan. 7. Menetapkan tujuan yang realistis. G. Cara meningkatkan rasa percaya diri. Semua orang selalu ingin tampil dan berperilaku penuh percaya diri, tetapi terkadang tidak semua orang mampu melakukannya. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri, yaitu 1. Tanamkan pola pikir positif. Cara meningkatkan percaya diri yang pertama adalah berpikir positif. Jika Anda sebelumnya selalu merasa tidak bisa menjalani sesuatu, mulai saat ini cobalah untuk membentuk pola pikir positif dalam diri Anda. Setiap Anda ragu, katakan, "Saya bisa belajar dan melakukan ini dengan lebih baik, jika saya mau mencoba dan belajar lagi." 2. Kenali kekurangan dan kelebihan. Tanamkan pada diri Anda bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jika Anda melakukan sebuah kesalahan atau memiliki kekurangan, jangan menganggap itu sebuah kebodohan. Ingat, setiap orang pernah melakukan kesalahan dan tidak ada orang yang benar-benar sempurna. Anda hanya perlu memperbaikinya dan belajar untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Selain itu, fokuslah pada kelebihan yang Anda miliki dan kembangkan kemampuan itu, supaya Anda bisa merasa punya ruang untuk berkembang. Saat berhasil memperoleh sesuatu, hargai dan pujilah diri sendiri atas upaya dan keberhasilan yang telah digapai. Bersyukur dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri. 3. Fokus pada langkah atau perubahan kecil. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, membangun rasa percaya diri tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, pahami bahwa Anda perlu menghargai setiap proses atau perubahan kecil yang berhasil diraih dan dilakukan. Jangan berkecil hati jika keadaan tidak membaik secepat yang dibayangkan. Mungkin saat ini Anda masih merasa kurang percaya diri, tapi langkah atau perubahan kecil yang dilakukan sekarang pada akhirnya akan tumbuh menjadi perubahan yang besar dan membuat Anda terus maju dan berkembang. 4. Lakukan hal yang disukai. Cara meningkatkan percaya diri selanjutnya adalah dengan menghabiskan waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang disukai. Jika memungkinkan, cobalah untuk mempelajari keterampilan baru atau menjalankan hobi baru yang sebelumnya ingin dicoba. Selain menimbulkan rasa bahagia, aktivitas baru juga bisa membuat Anda menguasai keterampilan baru. Dengan begitu, Anda bisa fokus pada hal yang lebih positif daripada kekurangan Anda. Secara otomatis, Anda akan merasa lebih percaya diri, terutama ketika orang lain sudah melihat betapa Anda menikmati hal yang Anda lakukan. 5. Berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Berhenti membandingkan diri Anda dengan orang lain, baik itu soal penampilan, prestasi, maupun pencapaian yang telah diraih. Ingat bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri dan hidup bukanlah sebuah perlombaan. Jika timbul rasa iri akan kehidupan orang lain, ingatlah tentang apa yang telah Anda miliki dan gapai dengan usaha dan kondisi Anda. Studi menunjukkan bahwa apa yang tersaji di media sosial kerap memicu orang-orang untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain yang tampak sempurna. Hal ini tentu tidak baik untuk kepercayaan diri Anda. 6. Bergaul dengan orang-orang yang positif. Jika Anda memiliki teman yang senang menjatuhkan Anda, berbicara negatif mengenai Anda, atau sekadar pamer dan membuat Anda merasa kecil, mulai sekarang batasi pergaulan dengannya.
Lebih baik jalin hubungan dengan orang-orang yang bisa menghargai Anda. Bergaul dengan orang-orang yang positif dan suportif dapat membuat Anda termotivasi menjadi orang yang lebih baik, sehingga Anda dapat berkembang menjadi pribadi yang percaya diri. Anda juga bisa memulai perubahan ini dengan mencoba melakukan hal-hal baru. 7. Menerapkan pola hidup sehat. Secara tidak langsung, pola hidup yang sehat dapat membentuk pola pikir yang sehat. Rasa percaya diri sendiri adalah salah satu bentuk dari pola pikir yang sehat. Oleh karena itu, jaga kesehatan tubuh Anda dengan menerapkan pola makan sehat dan olahraga secara rutin setidaknya selama 30 menit setiap hari. 8. Bergabung dalam kegiatan sosial. Bergabung dalam kegiatan sosial sebagai sukarelawan dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri dan kesehatan mental secara menyeluruh. Pasalnya, pertolongan yang Anda berikan selama menjadi relawan dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap diri sendiri. Dengan perasaan ini, Anda bisa membangun pandangan yang positif terhadap diri Anda. Anda juga dapat melihat diri Anda sebagai orang yang baik dan berkemampuan untuk melakukan hal yang baik pula. Kurang percaya diri dapat membuat Anda tidak nyaman dengan diri sendiri dan akan berpengaruh besar terhadap kinerja serta produktivitas Anda. Jadi, cobalah tingkatkan rasa percaya diri Anda dengan menerapkan cara-cara di atas. Namun, jangan sampai Anda memiliki rasa percaya diri yang berlebihan, ya. Hal ini justru bisa berdampak buruk bagi diri sendiri. Meski begitu, ingat bahwa peningkatan rasa percaya diri membutuhkan proses dan waktu yang tidak sebentar. Jika Anda mungkin sudah merasa frustrasi dengan proses yang tidak kunjung memberikan hasil, tetap tenang dan jangan ragu untuk berkonsultasi kepada dokter atau psikolog. Latihan. 1. Apa yang dimaksud dengan percaya diri? 2. Sebutkan karakteristik orang yang percaya diri. 3. Sebutkan karakteristik orang yang kurang rasa percaya diri. 4. Sebutkan hal-hal yang menyebabkan rasa kurang percaya diri. 5. Apakah Anda pernah mengalami rasa kurang percaya diri? Apa yang Anda lakukan waktu itu? Jelaskan. Rangkuman. Orang yang mempunyai konsep diri positif dan realistik mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Sebaliknya, orang yang memiliki konsep diri negatif dan tidak realistik akan kurang menghargai dirinya dan rasa percaya dirinya rendah. Orang yang percaya diri mempunyai beberapa karakteristik antara lain, percaya akan kompetensi, kemampuan diri, tidak terdorong untuk menunjukkan sikap konformis demi diterimanya oleh orang lain, berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain, berani menjadi diri sendiri, punya pengendalian diri yang baik, memiliki internal locus of control, mempunyai cara pandang positif terhadap diri sendiri, dan memiliki harapan yang realistik terhadap diri sendiri. Karakteristik orang yang kurang percaya diri antara lain, berusaha menunjukkan sifat konformis, menyimpan rasa takut terhadap penolakan, sulit menerima realita diri, pesimis, takut gagal, cenderung menolak pujian yang ditujukan secara tulus, selalu memposisikan diri sebagai yang terakhir, dan mempunyai external locus of control. Sebab-sebab timbulnya rasa kurang percaya diri antara lain adalah pola pikir negatif, sulit menerima pujian, hal-hal positif dari orang lain, dan suka mengecilkan arti keberhasilan diri sendiri.